Menara Cukong yang ke-82. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-810 hingga 820. Begitu Ye Fengxuan selesai berbicara, Bi Yuntao melangkah maju, berubah menjadi bayangan sisa, dan melesat ke arah Cukong. Cakar kekosongan yang menghancurkan. Dia menekuk kelima jari tangan kanannya, dan cahaya dingin melintas di ujung jarinya, merobek kekosongan dan mencengkeram dada Cukong dengan ganas, ingin mengakhiri pertempuran dengan satu pukulan. Cukong menunjukkan ekspresi jijai di matanya dan dengan santai mengayunkan tangan kanannya, meninju ke depan. Kau mencari kematian dengan ingin memblokir cakar kekosongan yang hancur milik dewa ini tanpa menggunakan keterampilan sihir apapun. Bi Yuntao mensibir dalam hatinya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada cakar ini, bahkan seorang pria kuat di tahap awal tingkat kedua Kaisar Abadi harus melawan dengan seluruh kekuatannya. Sejauh pengetahuannya, alam fisik Cukong hanya berada di tingkat ke-9 dari alam badan abadi, setara dengan Kaisar Abadi di tingkat pertama. Mustahil baginya untuk memblokir cakar kekosongan yang hancur miliknya. Tepat ketika Bi Yuntao mengira dia akan menang dan duduk di singgasana Tuan Muda Istana, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Pada saat tinju dan cakar itu bertabrakan, sebuah kekuatan yang sangat besar meledak dari tinju Cukong, menghancurkan cahaya dingin pada cakar Bi Yuntao dengan kekuatan yang dahsyat, lalu menghantamnya. Ledakan. Terdengar suara teredam. Bi Yuntao datang dengan cepat, lalu pergi lebih cepat lagi, bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya, melesat mundur. Baru ketika dia mencapai tepi arena bela diri, dia berhasil menenangkan diri. Jika diperhatikan lebih teliti, ada bekas darah merah cerah di sudut mulutnya, yang menandakan ia terluka. Alam fisikmu sebenarnya sebanding dengan alam Kaisar Abadi yang kuat di akhir level kedua. Bagaimana ini mungkin? Sedikit keterkejutan melintas di mata Bi Yuntao. Ini tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya. Cukong berkata dengan tenang, satu gerakan. Wajah Bi Yuntao menjadi gelap ketika dia mendengar ini, meskipun kekuatan fisikmu tidak buruk, mudah bagi putra dewa ini untuk mengalahkanmu. Setelah berkata demikian, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan kultivasinya, dan kekuatan tingkat ketiga awal Kaisar Abadi menyapu 8 penjuru. Dia hanya membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang biru dari cincin penyimpanan. Pedang ini disebut pedang Guizhui, pedang abadi menengah tingkat 9 yang memiliki kekuatan tak terbatas. Bi Yuntao memegang pedang Guizhui di tangannya, dengan gila-gilaan menyuntikkan kekuatan abadi di badannya ke dalamnya, dan menebas Cukong dengan sekuat tenaga. Teknik pedang laut cabang. Saat pedang Guizhui ditebas, energi peri yang dikaitkan dengan air dari sekeliling berkumpul dengan cepat, mengembun menjadi bayangan ribuan pedang peri yang dikaitkan dengan air. Hantu-hantu pedang abadi ini berkumpul bersama dan berubah menjadi bayangan pedang yang mengamuk. Dengan berkah hukum langit dan bumi tingkat tinggi, hukum Xuanshui, mereka menyapu ke arah Cukong dengan kekuatan yang mengerikan. Melihat ini, semua penonton memandang Cukong dengan penuh simpati. Cukong akan kalah. Meskipun badan Cukong kuat, bahkan seorang prajurit kuat yang berada di tahap awal Kaisar Abadi tingkat ketiga tidak akan mampu menghentikan pedang Bi Senzi ini. Sebagai seorang jenius di luar tanah suci, Cukong sudah cukup kuat. Sayang sekali lawannya adalah Bi Senzi. Cukong mendengarkan diskusi semua orang, dan sedikit nada mengejek muncul di bibirnya, hanya itu. Aku melihatnya menggabungkan tenaga dan badannya menjadi satu, mengerahkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik dalam badannya hingga ke titik ekstrim, lalu mengayunkan tangan kanannya dan menghantamkannya sekuat tenaga ke hadapannya. Ledakan. Kehampaan bergetar hebat. Kekuatan tinju yang dahsyat itu memicu badai dahsyat, membawa tenaga yang luar biasa, dan bertabrakan dengan dahsyat dengan bayangan pedang yang menggila di udara. Ledakan. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Di bawah tatapan tak percaya dari orang banyak, badai kekuatan tinju menghancurkan kegilaan bayangan pedang dengan kekuatan yang luar biasa. Engah. Bi Yuntao membuka mulutnya dan menyemburkan aliran darah merah cerah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Pukulan Cukong langsung melukainya dengan pareh. Ketika para penonton melihat kejadian ini, mereka semua membelalakkan mata karena tidak percaya. Ya dewa, kultivasi Cukong benar-benar telah mencapai tahap akhir dari tahap kedua Kaisar Abadi. Dengan perpaduan ki dan badan, kekuatan tempur Cukong tidak lebih lemah dari Kaisar Abadi tingkat ketiga. Tidak heran dia berani menerima tantangan dari Bi Senzi. Ternyata dia tidak sombong,
tetapi percaya diri. Tetua ini telah mengatakan bahwa kepala istana menghargai Tuan Muda Chu, dan pasti ada alasan bagi kepala istana. Kalian semua tidak mempercayainya. Sikap semua orang terhadap Cukong berubah 180 derajat dalam sekejap. Banyak orang sudah memanggil Cukong dengan sebutan Tuan Chu dan tidak berani lagi memanggilnya dengan namanya. Di panggung seni bela diri, Cukong menatap Bi Yuntao dan berkata dengan tenang, "Dua gerakan." Wajah Bi Yuntao berubah sangat jelek. Sebelum duel dimulai, dia telah mengatakan bahwa selama kamu, Cukong, mampu bertahan dari 3 gerakan di tangannya, dia akan menang. Sekarang setelah 2 gerakan dilakukan, dia hanya mempunyai 1 kesempatan untuk menyerang. Jika dia gagal mengalahkan Cukong, dia akan kehilangan muka di depan semua orang. Wah, apakah menurutmu kau pasti menang? Bermimpilah, putra dewa ini adalah jenius terkuat di istana Xianyuan. Bahkan orang kuat di tingkat keempat awal Kaisar Abadi bukanlah lawanku. Bi Yuntao berteriak sambil menggertakkan giginya. Begitu dia selesai berbicara, tangannya seperti roda, dengan cepat membentuk lusinan segel tangan misterius. Transformasi Xuanwu. Saat segel tangan terakhir terbentuk, Bi Yuntao mengeluarkan raungan yang mengerikan. Kekuatan yang mengerikan meletus dari badannya, dan energi spiritual besar yang dikaitkan dengan air berkumpul dari segala arah dan berubah menjadi potiongan-potiongan cangkang kura-kura yang menutupi badannya. Pada saat yang sama, badannya tiba-tiba membesar dan beberapa karakteristik Xuanwu muncul. Darah dalam badan Bi Yuntao adalah pembuluh darah dewa tingkat atas garis darah Tian Sui Xuanwu. Teknik rahasia perubahan Xuanwu dapat mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan secara paksa meningkatkan kultivasinya. Di bawah pengaruh transformasi Xuanwu, tingkat kultivasinya dinaikkan secara paksa dari tahap awal tingkat ketiga Kaisar Abadi ke tahap awal tingkat keempat Kaisar Abadi, melepaskan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Teknik pedang laut cabang. Bi Yuntao menggenggam erat pedang Guizhui dengan kedua tangannya, mengangkatnya di atas kepalanya, dan dengan putus asa mendesak kekuatan abadi dalam badannya untuk menyuntikkannya ke dalam pedang, lalu menebasnya ke arah Cukong dengan sekuat tenaga. Ledakan. Ribuan hantu pedang abadi yang dikaitkan dengan air mengembun dalam sekejap dan berubah menjadi tsunami bayangan pedang yang mengerikan, yang kekuatannya lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Serangan ini cukup untuk mengancam orang kuat di tahap awal level keempat Kaisar Abadi. Melihat ini, para tetua yang mendukung Bi Yuntao semuanya tersenyum percaya diri. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Cukong melatih ki dan badan, dia tidak akan mampu menahan serangan ini. Jabatan Tuan Muda Istana harus dipegang oleh Bi Yuntao. Kekuatannya memang besar, tetapi tidak cukup untuk mengalahkanku, kata Cukong ringan. Begitu dia selesai berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya dengan cepat dan langsung melakukan sihir darah rahasia. Di bawah pengaruh teknik rahasia, darah dan energi di badannya melonjak hebat, dan momentumnya meningkat liar. Tingkat kultivasi Cukong secara paksa ditingkatkan dari tahap akhir Kaisar Abadi tingkat kedua ke tahap tengah Kaisar Abadi tingkat ketiga. Meskipun tingkat kultivasinya tidak sebaik Bi Yuntao, namun dengan bantuan kekuatan fisik, kekuatan tempur Cukong hampir menyamai Kaisar Abadi tingkat keempat, mencapai tingkat yang sama dengan Bi Yuntao. Sebagai seorang jenius di luar tanah suci, Cukong benar-benar memiliki metode rahasia yang sangat kuat. Tuan Chu memang seorang jenius yang sangat dihargai oleh kepala istana. Mungkinkah Tuan Chu benar-benar dapat mengalahkan Bi Sensi? Metode rahasia yang dapat memungkinkan seorang Kaisar Abadi yang kuat untuk secara paksa meningkatkan kultivasinya sangatlah berharga. Bahkan di Tanah Suci, selain dari 4 kekuatan teratas, para penguasa teratas dari kekuatan lain hanya memiliki metode rahasia yang paling banyak dapat mengangkat satu wilayah kecil. Namun, Cukong, sebagai seorang jenius di luar Tanah Suci, mampu langsung maju ke 2 alam kecil, yang cukup mengejutkan semua orang. Tapi Cukong agak tidak puas dengan ini. Saat tingkat kultivasinya terus meningkat, efek peningkatan dari teknik Dewa Darah menjadi semakin lemah. Dari yang pada awalnya mampu maju secara paksa ke 5 alam kecil, kini ia hanya bisa maju ke 2 alam kecil. Menurut penilaian Cukong, begitu kultivasinya mencapai tahap awal tingkat keempat Kaisar Abadi, seni Dewa Darah mungkin hanya dapat maju ke alam kecil. Sudah saatnya beralih ke metode rahasia yang lebih kuat. Sebuah pikiran melintas di benak Cukong. Setelah pertempuran usai, dia akan pergi menemui Ratu Kekacauan untuk menukar teknik rahasia.
Cukong mengalihkan pandangannya ke arah tsunami bayangan pedang yang mendekat, sekilas tatapan Jijai terpancar di matanya. Dia hanya mengepalkan tangan kanannya di udara, memanggil pedang langit naga, lalu mendorong kekuatan abadi dan kekuatan fisik di badannya hingga ekstrim, mengayunkan pedang langit naga dengan seluruh kekuatannya, dan menebasnya ke arahnya. Pedang penjangkau langit 7 bintang. Energi abadi dari emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur di Gua Xianyuan tampaknya saling tertarik secara fatal dan berkumpul bersama secara gila-gilaan. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, dan 21 hantu pedang raksasa muncul dan berdiri di awan. 21 hantu pedang dewa saling menarik dan langsung membentuk formasi pedang dewa bintang 7, memancarkan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Dengan dukungan 7 hukum tingkat tinggi langit dan bumi, formasi pedang ilahi 7 bintang membawa kekuatan langit dan menebas udara. Ledakan. Saat berikutnya, formasi pedang ilahi bintang 7 dan tsunami bayangan pedang bertabrakan dengan keras di udara. Kekosongan di sekitar arena seni bela diri hancur dalam sekejap, dan retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang sangat mengerikan. Ye Fengxuan melambaikan tangannya dengan santai, dan ruang yang rusiak itu langsung kembali ke keadaan semula. Inilah kekuatan seorang kaisar abadi tingkat ke-9 yang sangat kuat. Meskipun dengan bantuan teknik rahasia, kekuatan tempur Bi Yuntao dan Cukong serupa. Namun, ilmu pedang yang dia tunjukkan, teknik pedang lautan luas, jauh lebih lemah dibandingkan dengan pedang langit 7 bintang yang ditunjukkan oleh Cukong. Setelah keduanya terhenti di udara selama beberapa saat, tsunami bayangan pedang tidak dapat bertahan lagi dan dihancurkan sepenuhnya oleh formasi pedang ilahi bintang 7, berubah menjadi ketiadaan. Ah! Bi Yuntao menjerit dengan keras dan terjatuh dari gelanggang persilatan bagaikan layang-layang yang talinya putus. Jika diperhatikan lebih seksama, dia berlumuran darah dan darah terus mengalir dari luka-lukaannya. Dia tampak sangat menderita. Dalam duel ini, dia tidak hanya kalah, tetapi juga kalah telak. Semua orang memandang kondisi Bi Yuntao yang menyedihkan dengan mata terbuka lebar seperti lonceng. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa bahkan setelah menggunakan kartu trufnya, Bi Yuntao masih akan dikalahkan secara menyedihkan oleh Cukong. Ye Fengxuan mengangguk puas, lalu melirik ke sekelilingnya, terutama ke putra-putra dewa lainnya, dan berkata dengan enteng, jika ada yang masih tidak puas, kalian bisa langsung naik ke atas panggung untuk menantang. Beberapa putra dewa dengan cepat berkata, saya menyerah. Saya menyerah. Bahkan Bi Yuntao pun kalah telak, jadi makin mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan Cukong. Naik ke panggung untuk menantangnya sama saja dengan mempermalukan diri mereka sendiri. Karena kamu sudah yakin, mengapa kamu tidak memberi hormat kepada Tuan Muda Istana? Kata Ye Fengxuan. Mendengar ini, beberapa putra dewa segera menghadap Cukong, menangkupkan kedua tangan mereka, membungkuk, dan berseru serempak, salam, Tuan Muda Istana. Yang lainnya juga mengepalkan tangan dan memberi hormat sambil berteriak, salam, Tuan Muda Istana. Semua orang yakin dan mengakui identitas Cukong sebagai Tuan Muda Istana. Pertarungan sudah berakhir, ayo kita semua pergi, kata Ye Fengxuan. Setelah beberapa saat, hanya Ye Fengxuan dan Cukong yang tersisa di arena bela diri. Sekarang setelah kamu benar-benar memantapkan dirimu sebagai penguasa Istana Muda, kamu dapat menggunakan semua kekuatan Istana Xianyuan untuk meningkatkan kekuatanmu, kata Ye Fengxuan. Cukong berpikir sejenak dan bertanya, Kepala Istana, apakah Istana Xianyuanku memiliki warisan susunan yang kuat? Dalam hal alkimia, ia mewarisi warisan Kaisar Qiantian. Jika ia menguasainya dengan saksama, ia dapat memasuki ranah alkemis Dewa kelas 1. Sedangkan untuk formasi, dia telah melangkah ke Master Formasi Abadi tingkat rendah tingkat 9, dan membutuhkan warisan formasi tingkat atas untuk segera meningkatkan level formasinya. Setelah berpikir sejenak, Ye Fengxuan berkata, di Istana Xianyuan milikku, ada dua warisan susunan yang kuat. Yang pertama disebut Dao Zhenyi Lu, yang ditulis oleh seorang Master Formasi Abadi menengah tingkat 9. Yang kedua disebut, Buku Pegangan Kaisar Abadi Tianyu, yang merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Master Xianzong menengah tingkat 9 teratas. Cukong mengerutkan kening ketika mendengar ini, apakah ada warisan susunan yang lebih kuat? Meskipun Dao Yi Zhenlu dan catatan Kaisar Abadi Tianyu bagus, Cukong berharap untuk mendapatkan warisan dari Master Xianzhen tingkat tinggi tingkat 9.
Memang ada warisan formasi, tetapi kamu harus memperjuangkannya sendiri. Ye Fengxuan membalik telapak tangannya dan mengeluarkan jimat giok dari cincin penyimpanan. Jimat giok ini disebut jimat giok Yuan Kun. Jimat ini merupakan tanda dari kuil Tao milik Master Formasi Abadi teratas, Kaisar Abadi Yuan Kun yang memasuki Tanah Suci ratusan tahun yang lalu. Mata Cukong berbinar. Sebagai Master Formasi Abadi teratas di Tanah Suci, warisan formasi Kaisar Abadi Yuan Kun pasti sangat kuat. Jika dia bisa mewarisi keahliannya, keterampilan formasinya pasti akan maju pesat. Warisan Kaisar Abadi Yuan Kun dinilai sebagai takdir abadi ke-10 oleh Istana Takdir Abadi saya, dan sangat sulit untuk diperoleh. Dan hanya para jenius formasi di bawah usia 50 yang dapat masuk. Apakah Anda yakin ingin mencobanya? Tanya Ye Fengxuan. Cukong tersenyum tipis, dan tepat di depannya, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk membangun diagram formasi peri. Setelah beberapa saat, dia membuat formasi peri tingkat rendah tingkat 9. Mata Ye Fengxuan terbuka lebar, wajahnya penuh keterkejutan. Sebagai penguasa istana Xianyuan, dia adalah eksistensi menakutkan yang berdiri di puncak para kultivator di dunia peri. Dia telah melihat banyak sekali orang jenius. Selain itu, sebagai seorang yang bertakdir, dia adalah orang yang sangat berbakat. Tapi dia belum pernah melihat monster seperti Cukong. Tahukah Anda, berlatih formasi tidak hanya menguji bakat seseorang, tetapi juga sangat menyita waktu. Kuil Kaisar Abadi Yuan Kun akan menembakkan beberapa jimat giok Yuan Kun sesekali untuk menarik para jenius formasi untuk masuk. Namun, karena batasan usia 50 tahun, sebagian besar jenius formasi yang memasuki kuil Tao adalah Master Formasi Abadi tingkat 7 dan 8. Dia belum pernah mendengar ada Master Formasi Abadi tingkat rendah tingkat 9 yang masuk ke sana. Bagi seorang jenius dalam formasi, mampu memasuki alam Master Formasi Abadi tingkat rendah tingkat 9 dalam waktu 100 tahun dianggap cepat. Cukong, yang memasuki alam ini sebelum berusia 50 tahun, jelas merupakan seorang jenius yang muncul sekali dalam 1000 tahun dalam seni pembentukan. Jika memang begitu, Ye Fengxuan tidak akan begitu terkejut. Yang benar-benar mengejutkannya adalah selain prestasinya dalam formasi, Cukong juga membuat prestasi besar dalam kultivasi dan ranah fisiknya. Cukong baru saja mengalahkan Bi Yuntao, putra dewa terkuat di Istana Xianyuan, dengan keunggulan mutlak, menunjukkan bakatnya yang kuat dalam berkultivasi. Sulit bagi orang biasa untuk meraih kesuksesan di satu jalan manapun sepanjang hidup mereka. Cukong telah mencapai kesuksesan luar biasa dalam kultivasi jalur Qi, pemurnian badan, dan formasi. Benar-benar mengerikan. Yang Ye Fengxuan tidak tahu adalah bahwa Cukong tidak hanya berlatih di jalur ketiga, tetapi juga di jalur keempat. Selain cara memurnikan Qi, memurnikan badan, dan membentuk formasi, prestasinya dalam alkimia juga sama menakjubkannya. Yang paling penting adalah Cukong bahkan belum berusia 20 tahun. Jika Ye Fengxuan mengetahui informasi ini, rahangnya akan ternganga karena terkejut. Saat Cukong mengangkat formasi abadi, Ye Fengxuan pun tersadar dari keterkejutannya. Dia melemparkan jimat giok Yuan Kun di tangannya kepada Cukong dan berkata sambil tersenyum, sepertinya takdir abadi ke-10 akan ada di sakumu. Kebetulan hari ini aku sedang bebas, jadi aku akan menemanimu ke kuil Tao Kaisar Yuan Kun. Cukong mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih, Tuan Istana. Kemudian, mereka berdua meninggalkan Gua Xianyuan dan terbang menuju ke arah Gua Yuan Kun. 1 jam kemudian, keduanya tiba di sebuah lembah yang tenang. Lembah ini disebut Lembah Yuan Kun dan merupakan pintu masuk ke kuil Tao Kaisar Abadi Yuan Kun. Keduanya tiba di kedalaman lembah dan mendapati ada orang lain di sana. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah emas dan memancarkan aura mendominasi. Orang ini tidak lain adalah Master Istana dari Istana Bela Diri Suci Shen Tianwu, yang kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-9 akhir Kaisar Abadi. Tatapan mata Shen Tianwu menyapu Ye Fengxuan dan berhenti pada Cukong, dengan kilatan cemerlang di matanya. Sebagai salah satu dari 4 kekuatan teratas di Tanah Suci, Istana Shengwu sangat berpengetahuan luas. Meskipun baru 1 jam berlalu sejak duel di Gua Xianyuan, dia sudah menerima beritanya. Cukong menghancurkan Bi Yuntao dengan keunggulan mutlak dan mengamankan posisi Tuan Muda Istana. Cu sayang, kepala istana ini ingin membeli segel jiwa bumi di tanganmu.
Tolong sebutkan harganya. Shen Tianwu menatap Cukong dan berkata. Cukong menoleh dan melirik Ye Fengxuan, lalu mengetahui identitas Shen Tianwu darinya. Jika kultivator lain melihat Shen Tianwu, mereka pasti akan takut. Tapi Cukong sama sekali tidak takut. Alasannya sederhana. Puncak dari tahap ke-9 Kaisar Abadi adalah puncak yang tidak dapat dicapai oleh para kultivator biasa. Namun baginya, itu bukan apa-apa. Dalam beberapa bulan paling lama, dia akan mampu mengejar Shen Tianwu, atau bahkan melampaui Shen Tianwu. Aku tidak punya niat menjual segel jiwa tanah. Cukong langsung menolak. Mata Shen Tianwu berkilat dingin, teman kecil Cu, apakah kamu yakin ingin menolak? Di babak kedua turnamen peringkat alam abadi, kamu membunuh Dong Fang Ao, juru bicara Aula Seng Wuku, dan menamparkan wajah Aula Seng Wuku. Masalah ini belum diselesaikan denganmu. Mendengar ancaman dalam kata-kata Shen Tianwu, mata Cukong tidak menunjukkan rasa takut. Mungkinkah Master Istana Shen ingin menindas yang lemah dan memaksakan penjualan? Ye Fengxuan, yang berdiri di samping, berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak mungkin. Dengan status Master Istana Shen, bagaimana dia bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Shen Tianwu mendengus dingin saat mendengar ini, wah, kamu akan menyesalinya. Kekuatan Ye Fengxuan hanya sedikit lebih lemah darinya, dan dia juga memegang kartu truf yang kuat di tangannya. Jika perang pecah, masih belum jelas siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Bagaimanapun, Cukong datang ke sini untuk bersiap memasuki kuil Tao Kaisar Abadi Yuan Kun dan bersaing memperebutkan warisan Kaisar Abadi Yuan Kun. Istana Sengwu telah menghabiskan banyak uang untuk mendidik seorang jenius dalam seni formasi, yang telah lama berada di kuil dan telah unggul. Tepat di dojo, Cukong disingkirkan dan segel jiwa bumi disita. Ye Fengxuan sekilas mengetahui pikiran Shen Tianwu dan mensibir dalam hatinya. Setelah melihat tingkat formasi Cukong, dia penuh keyakinan bahwa Cukong akan memenangkan warisan Kaisar Abadi Yuan Kun. Tidak peduli siapapun orang yang dikirim oleh Istana Sengwu, selama dia berani menyerang Cukong, akhirnya akan menyedihkan. Cukong mengabaikan ancaman Shen Tianwu, mengeluarkan jimat giok Yuan Kun, dan menyuntikkan kekuatan abadi ke dalamnya. Berdengung, jimat giok Yuan Kun bergetar sedikit, memancarkan kekuatan formasi misterius. Riak tiba-tiba muncul di kehampaan, dan sebuah gerbang ruang angkasa muncul. Cukong memegang jimat giok Yuan Kun di tangannya, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas menuju gerbang ruang angkasa. Saat dia memasuki dojo Kaisar Abadi Yuan Kun, dia jelas merasakan suatu kekuatan menyapu sekujur badannya. Ini adalah formasi abadi yang dibentuk oleh Kaisar Abadi Yuan Kun. Hanya para jenius formasi di bawah usia 50 tahun yang dapat memasuki kuil Tao dengan bantuan jimat giok Yuan Kun. Mereka yang melebihi batas umur akan ditolak. Setelah memasuki dojo, lorong panjang dan tenang muncul di depan Cukong. Di pintu masuk lorong terdapat sebuah prasasti batu yang di atasnya tertulis sebaris kata-kata abadi. Jika Anda dapat melewati saluran 5 elemen dalam waktu 2 jam, Anda akan lulus level tersebut. Seperti namanya, Five Elements Channel adalah saluran yang disusun dengan 5 formasi peri atribut 5 elemen. Di antara semuanya, yang terlemah adalah Golden Spirit Sword Rain Formah Teihon, yang merupakan formasi peri tingkat menengah tingkat 8. Yang paling kuat adalah formasi Naga Bumi Mengguncang Langit, yang merupakan formasi abadi tingkat rendah tingkat 9. Sangat sulit bagi seorang jenius formasi biasa untuk melewati saluran 5 elemen dalam waktu 2 jam. Namun ini sama sekali tidak menjadi kesulitan bagi Cukong. Dia melangkah maju dan langsung memasuki formasi Hujan Pedang Roh Emas. Ledakan, energi abadi emas yang luas berkumpul dengan liar, dan dalam sekejap, bayangan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi bayangan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya, menebas ke arah Cukong dari segala arah. Cukong sekilas melihat cacat pada formasi Hujan Pedang Roh Emas, lalu menyatukan kedua jari tangan kanannya dan dengan santai menggambarnya di depannya. Mendesis, energi pedang yang menggemparkan menebas, membelah formasi Hujan Pedang Roh Emas menjadi 2 dengan kekuatan yang dahsyat. Hanya selang beberapa saat berlalu dari saat Cukong melangkah ke dalam formasi abadi hingga saat ia keluar dari sana. Cukong kemudian melangkah ke formasi abadi kedua, formasi Kera Langit Hutan Kuno. Seketika ia berada di sebuah hutan purba yang lebat, dikelilingi oleh lolongan monyet yang melengking. Tepat saat Cukong sedang menerobos saluran 5 elemen,
Di luar kuil Tao Kaisar Abadi Yuan Kun, Shen Tianwu menggunakan metode rahasia khusus untuk menyampaikan pesan kepada murid-murid Aula Shengwu yang mencoba menerobos. Untuk mendapatkan warisan Kaisar Abadi Yuan Kun, seseorang perlu melewati 3 ujian. Ujian pertama adalah saluran 5 elemen. Ujian kedua adalah Istana Arai Abadi. Jenius formasi yang dikirim oleh Istana Shengwu bernama Zhao Ziting, dan dia akan berusia 50 tahun dalam sebulan. Demi melatihnya, Istana Shengwu membayar mahal dan menghabiskan banyak sumber daya. Akhirnya, 3 hari yang lalu, dia nyaris tidak bisa melangkah ke Master Formasi Abadi tingkat rendah tingkat 9. Menurut pendapat Shen Tianwu, Zhao Ziting adalah satu-satunya di antara para jenius formasi yang memasuki kuil Tao Kaisar Abadi Yuan Kun yang telah mencapai Master Formasi Abadi tingkat rendah tingkat 9. Dia pasti akan dapat merebut warisan Kaisar Abadi Yuan Kun. Adapun Cukong, meskipun dia sangat kuat, bahkan Bi Yuntao bukanlah tandingannya. Namun, di kuil Tao Kaisar Abadi Yuan Kun, Zhao Ziting, seorang ahli formasi abadi tingkat rendah tingkat 9, tidak hanya memiliki keunggulan, tetapi juga keunggulan medan, dan pasti akan mampu membunuh Cukong. Zhao Ziting, yang menerima pesan tersebut, baru saja lulus ujian tingkat kedua Menara Arai Abadi. Setelah beristirahat sejenak, dia segera mengaktifkan kekuatan jiwanya, membangun diagram formasi peri, dan mendirikan formasi peri tingkat rendah tingkat 9 di belakang aula formasi peri, menunggu kedatangan Cukong. Menurut idenya, Cukong akan membutuhkan waktu setidaknya 3 jam untuk sampai di sini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa saat ini, Cukong sudah berhasil menembus 4 formasi abadi berturut-turut dan tiba di formasi abadi terakhir di saluran 5 elemen, yaitu formasi naga bumi yang mengguncang langit. Dalam formasi peri, Cukong berada di antara pegunungan. 9 naga raksasa berwarna oker, yang membawa kekuatan mengerikan, melancarkan serangan dahsyat ke Cukong. Formasi naga bumi mengguncang surga adalah formasi abadi tingkat rendah tingkat 9 yang dapat mengancam Kaisar Abadi yang kuat di tingkat pertama. Namun, tingkat kultivasi Cukong berada pada akhir tingkat kedua Kaisar Abadi. Belum lagi, dia juga seorang master formasi abadi tingkat rendah tingkat 9. Bahkan tanpa mengandalkan pencapaiannya dalam formasi, dia masih dapat menggunakan kekuatannya untuk secara paksa menghancurkan formasi surga yang mengguncang naga bumi. Dengan bantuan pencapaiannya dalam formasi, dia melihat kelemahan formasi naga bumi mengguncang surga secara sekilas dan keluar dari formasi dalam sekejap. Meskipun Zhao Ziting juga seorang ahli formasi abadi tingkat rendah tingkat 9, dia baru saja memasuki ranah ini, dan keterampilan formasinya jauh kurang solid dibandingkan dengan Cukong. Belum lagi, kekuatan tempur keduanya sangat berbeda. Zhao Ziting membutuhkan waktu setengah jam dari melangkah ke saluran 5 elemen hingga melewati 5 formasi abadi. Cukong hanya butuh setengah batang dupa untuk melewati saluran 5 elemen dan melewati ujian tingkat pertama. Di luar saluran 5 elemen terdapat istana abadi yang besar. Cukong memasuki aula dan melihat 5 formasi abadi yang belum lengkap. Pada prasasti batu di dekatnya tertulis, selesaikan 5 formasi abadi dalam waktu 3 jam untuk lulus level. Sedikit rasa percaya diri muncul di bibir Cukong, dan dia langsung melangkah ke formasi abadi pertama yang belum lengkap. Ini adalah formasi pembunuh dengan atribut ganda air dan api, dan mutunya telah mencapai formasi abadi tingkat tinggi tingkat 8. Cukong menyapukan pandangannya ke seluruh formasi abadi yang belum lengkap dan segera membuat penilaian dalam benaknya. Ada lusinan material abadi tingkat 8 yang ditempatkan dalam formasi abadi. Menurut karakteristik formasi abadi yang belum lengkap, Cukong mengeluarkan 3 material abadi dan menempatkannya dalam formasi abadi sesuai dengan posisi tertentu. Setelah beberapa saat, formasi pembunuh air dan api dengan atribut ganda ini selesai dan mulai beroperasi. Cukong kemudian berjalan menuju formasi abadi kedua yang belum lengkap. Semakin jauh Anda melangkah, semakin tinggi tingkatan formasi abadi tersebut, dan semakin sulit pula untuk menyelesaikannya. Namun hal ini sama sekali bukan masalah bagi Cukong. Hanya diperlukan 1 batang dupa baginya untuk melengkapi 4 formasi abadi pertama yang belum lengkap dan melangkah ke formasi abadi terakhir yang belum lengkap. Ini adalah susunan ilusi 5 elemen, dan tingkatannya telah mencapai susunan peri tingkat rendah tingkat 9. Sangat sulit untuk diselesaikan. Zhao Ziting membutuhkan waktu setengah jam untuk menyelesaikan susunan ilusi 5 elemen. Namun,
Dengan mengandalkan pencapaian hebat Cukong dalam formasi dan kekuatan jiwa yang mengerikan, dia menyelesaikan formasi abadi itu hanya dalam waktu setengah batang dupa. Dari melangkah ke formasi abadi pertama yang belum lengkap hingga menyelesaikan formasi abadi kelima yang belum lengkap, Cukong hanya membutuhkan 1,5 batang dupa, yang jauh lebih cepat daripada Zhao Ziting. Sama sekali tidak ada perbandingan antara keduanya. Tepat ketika Zhao Ziting menutup matanya untuk memulihkan kekuatan abadinya, Cukong telah meninggalkan aula formasi abadi dan melangkah ke formasi abadi tingkat rendah tingkat 9 yang telah ia buat. Desir, Cukong tiba-tiba ditemukan dalam kegelapan. Di langit, bulan sabit bersinar terang, melepaskan kekuatan spiritual yang mengerikan. Cukong menyipitkan matanya sedikit, formasi pemecah jiwa bulan perak. Formasi ini adalah formasi abadi yang khusus menyerang jiwa. Formasi ini adalah formasi abadi tingkat 9 yang rendah dan dapat mengancam pembangkit tenaga jiwa abadi tingkat 9. Zhao Ziting tiba-tiba membuka matanya dan menatap Cukong yang tiba-tiba muncul, matanya sebesar lonceng tembaga. Bukankah seharusnya kamu menerobos saluran 5 elemen saat ini? Bagaimana mungkin kamu muncul di sini? Seru Zhao Ziting. Cukong tahu tanpa berpikir bahwa Shen Tianwu pastilah yang menggunakan metode rahasia khusus untuk mengirim pesan kepada Zhao Ziting, memintanya untuk menyerangnya di dojo. Tentu saja, aku datang ke sini melalui saluran 5 elemen dan istana susunan abadi, kata Cukong ringan. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Zhao Ziting sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Cukong. Butuh waktu 2 jam penuh baginya untuk melewati lorong 5 elemen dan aula arai abadi. Dan Cukong hanya menghabiskan waktu 2 batang dupa, bagaimana mungkin? Istana Xianyuan pasti telah memperoleh beberapa harta rahasia khusus yang memungkinkanmu melewati saluran 5 elemen dan istana Xianzhen dengan cepat. Pasti seperti ini, kata Zhao Ziting dengan dingin. Wah, kalau kamu menyerahkan segel jiwa bumi dengan patuh, aku masih bisa melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu berharap mati saja. Hanya kamu. Cukong tersenyum menghina setelah mendengar ini. Lepaskan formasi abadi itu segera, berlututlah dan mohon ampun, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Ketika Zhao Ziting mendengar kata-kata Cukong, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan cahaya dingin melintas di matanya. Pengadilan kematian. Dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengaktifkan formasi pemecah jiwa bulan perak dan melancarkan serangan ke arah Cukong. Mendesis. Bulan sabit di langit bagaikan senjata jiwa tingkat atas, seketika melontarkan 9 bilah jiwa yang sangat tajam, menebas dengan ganas ke arah Cukong. Pada saat yang sama, Zhao Ziting membentuk segel dengan tangannya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memobilisasi kekuatan jiwanya dan melakukan teknik jiwa rahasia. Pedang pembunuh jiwa. Kekuatan jiwa yang agung langsung berubah menjadi 5 pedang jiwa hitam, membentuk formasi pedang pembunuh jiwa, dan menyerang Cukong. Nak, bersiaplah untuk mati, kata Zhao Ziting sambil menyeringai. Dalam surat yang dikirim Shen Tianwu kepadanya, ia memperkenalkan rekor pertempuran Cukong. Jadi Zhao Ziting tidak menggunakan keterampilan sihir apapun, tetapi langsung menyerang jiwa Cukong. Karena batasan usia dojo Kaisar Abadi Yuan Kun, usia Cukong jelas tidak lebih dari 50 tahun. Menurutnya, Cukong telah mencapai prestasi besar dalam kultivasi dan ranah fisik di usia muda. Dia pasti telah mencurahkan seluruh energinya untuk metode pemurnian ki dan pemurnian badan. Alam jiwanya mungkin hanya jiwa abadi tingkat ke-8, atau bahkan lebih rendah. Dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk meluncurkan formasi pedang pemutus jiwa, dan dengan bantuan formasi pemecah jiwa bulan perak, itu sudah cukup untuk membunuh seorang ahli jiwa abadi tingkat 9. Cukong pasti akan mati, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Zhao Ziting mengira ekspresi ketakutan akan muncul di wajah Cukong. Hasilnya, bukannya menunjukkan sedikit pun rasa takut, wajah Cukong malah dipenuhi ejekan. Terlalu lemah, kata Cukong dengan nada menghina. Dia terlihat tengah berlatih teknik jiwa berkembang bumi, dan 9 pedang jiwa berkembang bumi melesat keluar dari benaknya, seketika menghancurkan formasi pedang pembunuh jiwa. Tidak hanya itu, Cukong juga mengaktifkan pedang jiwa berevolusi bumi, menebas ke arah 6 lokasi berbeda. Retak, 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 diikuti oleh serangkaian suara yang menghancurkan. Formasi pemecah jiwa bulan perak,
dengan kekuatan jiwanya yang mengerikan, hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Teknik rahasia jiwa dan formasi pemecah jiwa bulan perak hancur satu demi satu, dan Zhao Ziting menjerit kesakitan seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Wajahnya langsung pucat pasi, tanpa jejak darah, dan jiwanya rusak parah. Kamu adalah seorang ahli formasi abadi tingkat rendah tingkat 9. Alam jiwamu bahkan telah mencapai puncak jiwa abadi tingkat 9. Zhao Ziting tidak peduli dengan luka di jiwanya, dan menatap Cukong dengan ketakutan di matanya. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang jenius di bawah usia 50 tahun? Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya kalau itu benar. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa Cukong tidak bergantung pada harta rahasia khusus untuk melewati lorong 5 elemen dan aula susunan abadi. Tetapi mengandalkan kekuatan sendiri. Jika kekuatanmu hanya sampai di sini, maka kau bisa berangkat, kata Cukong dengan acuh tak acuh. Zhao Ziting gemetar seluruh badannya dan merasakan ancaman kematian. Wah, kau memaksaku melakukan ini, teriak Zhao Ziting sambil menggertakkan giginya. Dia hanya membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan manik berwarna merah darah. Itulah mutiara pemecah jiwa bela diri suci. Manik ini adalah senjata jiwa hidup dan Mahtei yang dibuat oleh Master Aula Bela Diri Suci menggunakan harta alam kelas atas. Setelah diaktifkan, manik ini akan langsung menyerap semua kekuatan jiwa pemiliknya, dan dengan mengorbankan kerusakan pare pada jiwa, manik ini akan meledak dengan kekuatan terkuat. Pada ronde kedua pertarungan peringkat alam abadi, Dong Fangao menggunakannya untuk menyerang Cukong. Sebagai master formasi abadi tingkat rendah tingkat 9, kekuatan jiwa Zhao Ziting lebih kuat dari Dong Fangao. Oleh karena itu, dia mengaktifkan bola pemecah jiwa bela diri suci dengan kekuatan yang lebih besar. Saat berikutnya, Zhao Ziting mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan mutiara pemecah jiwa bela diri suci. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba meletus dari bola pemecah jiwa Shengwu, dan langsung menguras habis seluruh kekuatan jiwa Zhao Ziting. Jiwanya rusak parah, wajahnya menjadi pucat pasi seperti kertas, dan napasnya menjadi sangat lemah. Kolom kekuatan jiwa selebar 2 jari meledak dari bola pemecah jiwa Shengwu, menerobos kehampaan dengan kecepatan kilat dan melesat lurus ke arah jiwa Cukong. Cukong menatap sinar kekuatan jiwa yang menyerang itu tanpa rasa takut di matanya. Kekuatannya memang kuat, tetapi kau masih ingin membunuhku. Itu tidak cukup. Begitu dia selesai berbicara, dia mengaktifkan teknik jiwa pemurnian bumi dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan jiwa yang melonjak bagaikan tsunami, menyapu ke segala arah. Ledakan. 9 pedang jiwa yang berkembang di bumi terbang keluar dari pikirannya, lalu saling tarik-menarik dan langsung membentuk formasi pedang penghancur jiwa. Dengan berkah segel mendalam bumi, formasi pedang penghancur jiwa melepaskan kekuatan jiwa yang sangat mengerikan, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Saat berikutnya, formasi pedang penghancur jiwa menerobos udara dan bertabrakan hebat dengan kolom cahaya kekuatan jiwa. Ledakan. Akibat kekuatan jiwa yang mengerikan menyapu bersih, langsung menghancurkan kekosongan di sekitarnya. Serangan hidup dan Mahtei yang dilancarkan Zhao Ziting dengan bantuan mutiara pemecah jiwa bela diri suci memang sangat kuat. Namun formasi pedang penghancur jiwa yang digunakan Cukong bahkan lebih kuat. Anda tahu, alam jiwa Cukong telah mencapai puncak tingkat ke-9 jiwa abadi, dan kekuatan jiwanya sudah di atas Zhao Ziting. Seni pemurnian jiwa berevolusi bumi yang dipraktikkan Cukong adalah metode rahasia pemurnian jiwa paling maju di dunia peri, dan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada metode rahasia pemurnian jiwa yang dipraktikkan Zhao Ziting. Senjata jiwa Earth Profound Seal yang digunakan Cukong merupakan gabungan dari senjata jiwa tingkat atas Earth Soul Seal dan Profound Soul Seal. Kekuatannya tidak sebanding dengan Shengwu Soul Breaking Bat di tangan Zhao Ziting. Saat Zhao Ziting menatap dengan tak percaya, formasi pedang penghancur jiwa, dengan keunggulan mutlaknya, memotiong sinar kekuatan jiwa inci demi inci, dan kemudian melesat langsung ke arah jiwanya. Suara ratapan yang amat menyedihkan pun terdengar. Zhao Ziting, yang jiwanya telah rusak parah karena aktivasi mutiara pemecah jiwa bela diri suci, langsung dimusnahkan oleh formasi pedang penghancur jiwa, dan Mahtei. Cukong melambaikan tangannya, mengambil cincin penyimpanan Zhao Ziting, lalu memadatkan bola api dan membakar badannya menjadi abu. Setelah melakukan semua ini, dia berbalik dan berjalan menuju bagian dalam dojo. Di luar dojo,
Shen Tianwu, yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan token giok kelahiran yang rusiak dari cincin penyimpanan. Itu adalah token giok kelahiran Zhao Ziting. Alis Shen Tianwu berkerut membentuk huruf A. Zhao Ziting sebenarnya sudah meninggal, mungkinkah Chu Kong yang melakukannya? Bagaimana mungkin? Begitu pikiran itu muncul di benaknya, dia langsung menyingkirkannya. Tidak mungkin. Chu Kong baru saja memasuki kuil Kaisar Abadi Yuan Kun 2 batang dupa beberapa waktu lalu. Dia mungkin masih terperangkap di saluran 5 elemen. Dia bahkan belum melihat Zhao Ziting. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Zhao Ziting? Kata Shen Tianwu dalam hatinya. Mungkinkah Zhao Ziting meninggal dalam ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Yuan Kun? Semakin Shen Tianwu memikirkannya, semakin ia berpikir bahwa hal itu mungkin. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk, sungguh sia-sia. Kau telah menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya istana Seng Wuku. Ketika Ye Fengxuan mendengar ini, secercah cahaya cemerlang melintas di matanya. Shen Tianwu merasa itu mustahil karena dia belum pernah melihat tingkat keterampilan formasi milik Chu Kong. Ye Fengxuan dapat yakin bahwa Zhao Ziting pasti mati di tangan Chu Kong. Hanya butuh 2 batang dupa untuk mengejar dan mengalahkan jenius formasi yang dikirim oleh Istana Bela Diri Suci. Kecepatan seperti itu sungguh menakjubkan. Ye Fengxuan menghela nafas dalam hatinya. Mungkin dengan 2 batang dupa lagi, Chu Kong akan dapat melewati semua ujian dan memperoleh warisan Kaisar Yuan Kun. Di kuil Tao, Chu Kong tiba di loteng dengan formasi abadi tingkat tinggi tingkat 9. Ini adalah ujian terakhir, Paviliun Yuan Kun. Chu Kong melangkah ke loteng, dan seberkas cahaya langsung mengembun. Itu adalah jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Yuan Kun. Dia menatap Chu Kong dari atas ke bawah dan berkata dengan acuh tak acuh, ada 3 tingkat kesulitan dalam ujian Paviliun Yuan Kun. Pilih tingkat kesulitan yang rendah, dengan tingkat kelulusan 50% dan tidak ada bahaya yang mengancam jiwa. Jika lulus, Anda dapat memperoleh sepertiga dari warisan Kaisar ini. Pilih tingkat kesulitan menengah, persentase kelulusannya 10%, ada risiko jatuh, dan setelah lulus kamu akan memperoleh 2/3 dari warisan Kaisar ini. Pilih tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Persentase kelulusannya adalah 1 dari 10.000. Jika gagal, Anda akan mati. Jika lulus, Anda akan memperoleh semua warisan Kaisar ini. Chu Kong mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa ujian ketiga akan mengharuskannya memilih tingkat kesulitan. Menurut uraian Kaisar Abadi Yuan Kun, tingkat kelulusan untuk tingkat lanjut hanya 1/10.000, yang berarti kematian hampir pasti terjadi. Namun, hal ini hanya berlaku bagi para kultivator lainnya. Chu Kong, pemilik pagoda kekacauan, merasa sangat percaya diri. Dengan tingkat keterampilan pembentukan dan ranah jiwanya, ditambah bantuan pagoda kekacauan yang berharga, dia yakin bisa melewati ujian sulit apapun yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Yuan Kun. Jadi, setelah berpikir sejenak, Chu Kong dengan tegas memilih tingkat kesulitan tingkat lanjut. Tatapan mata Kaisar Abadi Yuan Kun tertuju, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin ingin memilih tingkat kesulitan tingkat lanjut? Saat dia berbicara, formasi abadi tingkat lanjut tingkat 9 yang didirikan di Paviliun Yuan Kun tiba-tiba mulai bekerja. Dalam sekejap, terdengarlah angin menderu, guntur, dan kilat. Energi spiritual tak berujung yang dikaitkan dengan angin dan guntur berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dan langsung mengembun menjadi 9 pedang angin guntur, melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Formasi ini disebut formasi pedang langit guntur angin. Formasi ini sangat kuat dan dapat mengancam Kaisar Abadi tingkat ke-7. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Apakah kamu akan memilih tingkat kesulitan rendah, sedang, atau tinggi? Kaisar Abadi Yuan Kun berkata dengan dingin. Menghadapi ancaman 9 pedang angin dan pedang petir, para pendekar biasa pasti akan ketakutan dan langsung berubah pikiran, memilih tingkatan bawah yang paling mudah dilewati dan tidak membahayakan nyawa. Namun, Chu Kong tidak takut sama sekali. Ia menatap langsung ke arah Kaisar Abadi Yuan Kun dan berkata dengan tegas, saya memilih tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Kaisar Abadi Yuan Kun menatap tajam ke arah Chu Kong, dan suasana di paviliun menjadi sangat menyedihkan. Setelah beberapa saat menemui jalan buntu, Kaisar Yuan Kun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kamu telah lulus ujian, dan kamu dapat memperoleh semua warisanku.
Cukong tertegun, lalu tiba-tiba tersadar. Ternyata pilihan tadi adalah ujian ketiga. Seperti dugaan Cukong, Kaisar Abadi Yuan Kun menjelaskan, ujian ketiga adalah tentang keberanian. Penerus Kaisar ini harus memiliki keberanian dan kepahlawanan yang luar biasa. Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk menanggung ujian tingkat tinggi, Anda pasti tidak akan dapat mencapai kesuksesan besar dalam seni formasi di masa depan. Cukong mengangguk. Kaisar Abadi Yuan Kun melambaikan tangannya, mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Cukong. Cukong mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan itu dan menggerakkan kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Sesaat kemudian, senyum puas muncul di wajahnya. Sebagai master formasi abadi paling hebat di Tanah Suci ratusan tahun lalu, Kaisar Abadi Yuan Kun memiliki kekayaan yang sangat kaya. Tidak hanya sejumlah besar batu abadi dan bahan abadi, tetapi juga banyak harta langka dari langit dan bumi, serta metode dan keterampilan abadi. Tentu saja, hal yang paling berharga adalah warisan formasi Kaisar Abadi Yuan Kun. Warisan itu tidak hanya berisi pengalaman kultivasi dan penelitian Kaisar Abadi Yuan Kun tentang seni formasi, tetapi juga diagram formasi abadi berharga yang dikumpulkannya. Tidak hanya ada diagram formasi abadi tingkat 9, bahkan ada beberapa diagram formasi ilahi tingkat 1. Jika Cukong dapat menguasai sepenuhnya warisan formasi Kaisar Abadi Yuan Kun, kemudian memperoleh benih material ilahi yang dibutuhkan untuk membentuk formasi ilahi tingkat pertama, dan mengolahnya hingga matang, dia akan memiliki harapan untuk melangkah ke ranah master formasi ilahi tingkat pertama. Cukong menerima cincin penyimpanan itu, menangkupkan kedua tangannya, dan membungkuk kepada Kaisar Abadi Yuan Kun, "Terima kasih, senior. Bakat Kaisar ini terbatas, dan aku tidak akan pernah bisa memasuki alam master formasi dewa legendaris seumur hidupku. Aku harap kamu bisa melakukannya." Begitu dia selesai berbicara, jejak jiwa Kaisar Abadi Yuan Kun berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang bersama angin. Penggantinya sudah ditemukan, jadi dia tidak perlu ada lagi. Pada saat yang sama, seluruh dojo berguncang hebat dan gerbang kehampaan mulai menghilang. Setelah hari ini, Kuil Tao Kaisar Abadi Yuan Kun akan ditutup sepenuhnya dan tidak akan pernah dibuka lagi. Di luar Kuil Tao, Shen Tianwu melihat gerakan tidak biasa di Kuil Tao Kaisar Abadi Yuan Kun dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tahu betul apa artinya menutup dojo sepenuhnya. Cukong benar-benar lulus semua ujian dan memperoleh seluruh warisan Kaisar Abadi Yuan Kun. Bagaimana ini mungkin? Wajah Shen Tianwu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tetapi faktanya ada di depan matanya dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Ye Fengxuan, yang berdiri di samping, juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Setelah menduga bahwa Cukong telah membunuh Zhao Ziting, dia telah mengantisipasi bahwa Cukong mungkin akan lulus semua ujian dengan 2 batang dupa lainnya. Tetapi ketika itu benar-benar terjadi, dia masih merasa sangat ngeri. Ini adalah warisan Kaisar Abadi Yuan Kun, takdir abadi ke-10 di dunia peri, dan sangat sulit diperoleh. Hanya butuh waktu kurang dari 4 batang dupa bagi Cukong sejak ia memasuki Kuil Tao Kaisar Abadi Yuan Kun hingga ia lulus semua ujian dan memperoleh semua warisan. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya kalau itu benar. Sepertinya aku masih meremehkan Cukong. Dengan potensinya, dia memiliki peluang besar untuk memenangkan kesempatan abadi pertama. Ye Fengxuan berkata dengan gembira di dalam hatinya. Cukong telah memperoleh takdir abadi ke-9 dan ke-10. Jika mereka membantu Cukong memperoleh takdir abadi pertama, Istana Takdir Abadi pasti akan menerima hadiah besar dari surga. Pada saat ini, kehampaan tiba-tiba bergetar dan Cukong terteleportasi keluar. Saat dia muncul, Shen Tianwu yang telah pulih dari keterkejutannya, mengambil tindakan tegas. Dia juga memikirkan apa yang dipikirkan Ye Fengxuan. Nasib abadi pertama adalah metode pemurnian jiwa rahasia Tian Yan Shen Hun Jue yang diturunkan dari dunia dewa. Ini sangat berguna baginya dan terkait dengan apakah dia dapat mematahkan belenggu dunia abadi dan naik ke dunia dewa. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain terlibat dalam nasib abadi yang pertama. Pergilah ke neraka, anak kecil. Saya melihat energi pedang yang menggemparkan keluar, membawa serta kekuatan pedang, dan menebas dengan ganas ke arah Cukong. Sebagai seorang ahli puncak di akhir level ke-9 Kaisar Abadi, energi pedang mengejutkan yang ditebasnya dengan santai sulit ditahan bahkan oleh seorang ahli di level ke-7 Kaisar Abadi.
Dengan adanya kepala istana ini, tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti Cukong. Terdengar suara mendengus dingin. Ye Fengxuan yang sudah sangat siap, langsung muncul di hadapan Cukong, dengan santai menggulung badai, dan meledakkan energi pedang yang menakutkan. Wajah Shen Tianwu menjadi gelap, menatap Ye Fengxuan, Tuan Istana Ye. Cukong pertama kali membunuh Dong Fangao, juru bicara Istana Shengwu kita, di babak kedua turnamen peringkat alam abadi. Sekarang, dia telah membunuh Zhao Ziting, jenius formasi Istana Shengwu kita, di dojo Kaisar Abadi Yuan Kun. Jika kita tidak memberi anak ini pelajaran, bagaimana kita bisa menyelamatkan reputasi Balai Shengwu? Ye Fengxuan mensibir, bukankah kamu hanya ingin merebut segel jiwa bumi dari Cukong? Mengapa kamu harus mencari begitu banyak alasan? Shen Tianwu berkata dengan nada dingin, selama Cukong menyerahkan segel jiwa bumi, masalah pembunuhan Dong Fangao dan Zhao Ziting dapat dianggap selesai. Tidak hanya itu, kepala aula ini juga akan memberinya urat batu abadi yang besar. Ada puluhan urat batu abadi berskala besar di seluruh tanah suci, yang semuanya dikendalikan oleh 4 kekuatan teratas. Jika Cukong memiliki urat batu peri yang besar, dia pasti bisa membangun keluarga abadi. Jika kultivator lain mendengar persyaratan yang ditawarkan Shen Tianwu, mereka pasti akan sangat gembira. Namun Cukong tidak tergerak sama sekali dan langsung menolak, sudah kubilang, aku tidak berniat menjual segel jiwa bumi. Dia sudah memiliki segel Dixuan di tangannya. Selama dia memperoleh segel Tianhun, ketiga segel tersebut dapat digabungkan menjadi satu, memperoleh takdir abadi pertama dan mengambil Tianyan Shen Hun Jue yang diwariskan dari dunia dewa ke dalam sakunya. Belum lagi tambang batu abadi yang besar, bahkan jika Shen Tianwu memberinya semua tambang batu abadi besar yang dikuasai Istana Shengwu, dia tidak akan menukarnya. Nak, kau akan membayar harga yang mahal atas pilihan bodohmu. Shen Tianwu menatap Cukong, suaranya sedingin es. Setelah berkata demikian, dia pergi dengan marah bersama semua orang dari aula Shengwu. Kekuatan bertarung antara dia dan Ye Fengxuan hampir sama. Cukong dilindungi oleh Ye Fengxuan, jadi sangat sulit baginya untuk berhasil. Dia hanya bisa pergi dengan enggan dan mencari kesempatan lain untuk mengambil tindakan nanti. Shen Tianwu adalah pria yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Sekarang kamu telah menjadi duri dalam dagingnya, jadi kamu harus berhati-hati dan waspada di masa depan. Ye Fengxuan menasihati. Cukong mengangguk tanda mengerti. Kemudian mereka berdua meninggalkan lembah Yuan Kun dan kembali ke Gua Xianyuan. Dalam perjalanan pulang, Cukong mengeluarkan daftar benih ramuan dan benih bahan ramuan dan menyerahkannya kepada Ye Fengxuan. Benih obat-obatan abadi dan material abadi pada daftar tersebut ditulis olehnya berdasarkan resep ramuan abadi tingkat 9 dan diagram formasi abadi tingkat 9 yang diwarisi dari Kaisar Abadi Qiantian dan Kaisar Abadi Yuan Kun. Selama Anda memperoleh benih ramuan dan benih bahan ramuan dalam jumlah besar, tanamlah di tanah suci bermutu tinggi di ruang lantai 6 pagoda. Saat mereka dewasa, tingkat alkimia dan formasi Cukong akan meningkat pesat. Tidak akan lama lagi sebelum kamu bisa mencapai ahli pil abadi tingkat tinggi kelas 9 dan ahli formasi abadi tingkat tinggi kelas 9. Baru pada saat itulah Ye Fengxuan menyadari bahwa selain kultivasi Qi, badan, dan formasi Cukong, prestasinya dalam alkimia juga sama menakjubkannya. Selain itu, Cukong juga seorang apoteker ulung yang dapat mematangkan biji ramuan dan biji bahan ramuan dengan cepat. Memang benar jika kau membandingkan dirimu dengan orang lain, kau akan mati, dan jika kau membandingkan barang dengan orang lain, kau akan membuangnya. Dibandingkan dengannya, mengapa aku merasa bahwa dialah yang memiliki takdir? Ye Fengxuan menghela nafas dalam hatinya. Setelah terkejut, Ye Fengxuan menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Jika Cukong berasal dari 3 kekuatan teratas lainnya, dia mungkin khawatir. Tapi Cukong adalah tuan muda di Istana Xianyuan miliknya. Semakin jahat Cukong, semakin besar pula harapan Istana Xianyuan untuk menguasai tanah suci. Ye Fengxuan menerima daftar itu dan berkata, dalam waktu paling lama 2 hari, Istana Takdir Abadi akan dapat mengumpulkan semua benih obat abadi dan benih material abadi ini. Meskipun obat-obatan abadi kelas 9 yang matang dan bahan-bahan abadi kelas 9 langka dan tak ternilai harganya. Namun benihnya tidak begitu berharga. Dengan kekuatan Istana Xianyuan, tidaklah sulit untuk mengumpulkan sejumlah besar benih obat abadi kelas 9 dan benih material abadi. Terima kasih,
Master Istana. Cukong mengepalkan tangannya. Ye Fengxuan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku berkata bahwa kamu dapat menggunakan semua kekuatan Istana Takdir Abadi untuk meningkatkan kekuatanmu. 1 jam kemudian, keduanya kembali ke Gua Xianyuan. Cukong kembali ke halaman Tuan Muda Istana, melangkah masuk ke dalam rumah, dan dengan sekali pikiran, dia langsung memasuki ruang ke-6 pagoda. Dilihat dari sikap Shen Tianwu, dia pasti tidak akan menyerahkan segel jiwa bumi. Oleh karena itu, demi alasan keselamatan, Cukong harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin untuk menghadapi krisis yang akan datang. Cukong duduk bersila di atas batu sumber dewa bermutu tinggi, membentuk segel tangan kultivasi dengan kedua tangannya, dan mempraktikkan seni naga leluhur, mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dalam sekejap mata, hampir 11 tahun telah berlalu. Kultivasi Cukong berhasil menembus ke tahap tengah tingkat ketiga Kaisar Abadi. Badan fisiknya juga telah memasuki puncak tahap ke-9 awal alam badan abadi, sebanding dengan naga sejati tingkat rendah tahap ke-9. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan Kaisar Abadi tingkat ketiga. Dengan ki dan badannya yang bersatu, bahkan seorang Kaisar Abadi yang kuat di tahap tengah level keempat bukanlah tandingannya. Selain itu, dengan bantuan daun teh dari pohon teh Raja Pencerahan, Cukong akhirnya mampu mengolah pedang langit 7 bintang dan perjalanan naga 10.000 mil dengan sempurna. Anda harus tahu bahwa dua keterampilan abadi ini keduanya adalah keterampilan abadi tingkat surgawi tingkat atas yang memiliki kekuatan tak terbatas. Setelah berlatih hingga sempurna, kekuatannya tidak lebih lemah dari keterampilan sihir tingkat rendah tingkat kuning biasa. Jangan meremehkan keterampilan ilahi tingkat kuning tingkat rendah, itu adalah keterampilan ilahi tingkat terendah. Namun kekuatannya cukup untuk menghancurkan dunia peri. Melihat seluruh tanah suci, mungkin hanya Ye Fengxuan, Shen Tianwu, penguasa istana Tianhuang, dan penguasa istana Wanshu yang telah mengembangkan keterampilan sihir. Setelah benar-benar mengkonsolidasikan kultivasi dan alam fisiknya, Cukong memanggil permaisuri kekacauan. Karena kekuatannya terus meningkat, inilah saatnya baginya untuk melatih teknik rahasia dan keterampilan sihir yang lebih kuat. Desir, sebuah kekuatan pemanggil datang, dan sosok Cukong langsung menghilang dari tempatnya dan tiba di lantai 8 pagoda. Permaisuri kekacauan langsung mengulurkan jari giok putihnya dan menyentuh alis Cukong, memberikan metode rahasia dan dua keterampilan sihir kepada Cukong. Sekarang kamu tidak jauh lagi dari alam dewa sejati. Manfaatkan waktu untuk berlatih, dan berusahalah untuk melepaskan belenggu negeri dongeng sesegera mungkin dan naik ke alam dewa. Kata permaisuri kekacauan dengan penuh harap. Ya, Cukong mengangguk penuh semangat, hatinya juga penuh dengan antisipasi. Permaisuri kekacauan melambaikan tangan gioknya dan mengirim Cukong kembali ke lantai 6 pagoda. Cukong memejamkan matanya dan memperhatikan teknik rahasia serta keterampilan sihir yang diajarkan permaisuri kekacauan kepadanya. Teknik rahasia itu disebut transformasi naga ilahi, dan itu adalah teknik rahasia ilahi yang dipilih secara khusus oleh permaisuri kekacauan berdasarkan fisiknya. Teknik itu lebih dari 10 kali lebih kuat daripada teknik Dewa Darah. Dengan seluruh kekuatannya, dia dapat merangsang darah naga leluhur di badannya, berubah menjadi setengah naga, dan secara paksa meningkatkan kekuatannya. Bahkan jika kultivasi Cukong mencapai alam dewa sejati dan naik ke alam dewa, transformasi naga ilahi tetap akan efektif. Dua keterampilan sihir yang diwariskan oleh permaisuri kekacauan adalah pedang ilahi 8 Desolate dan menginjak langit tanpa jejak. Di antara semuanya, 8 Desolate Divine Sword adalah skill serangan dengan 8 atribut yang kekuatannya luar biasa kuat. Berbeda dengan pedang langit 7 bintang dan 6 teknik pedang langit misterius yang pernah dipraktikkan Cukong sebelumnya, pedang ilahi 8 Desolate tidak akan memadatkan banyak bayangan pedang, juga tidak akan membentuk formasi pedang. Terlepas dari apakah itu dikultivasikan hingga ke tahap awal, tahap minor, tahap menengah, tahap utama atau tahap lengkap, pedang ilahi 8 kehancuran hanya akan mengembun menjadi bayangan pedang ilahi. Satu pedang dapat menaklukkan dunia, satu pedang dapat menghancurkan surga. Sebagai sebuah keterampilan sihir tingkat rendah tingkat kuning yang terbaik, jika bisa dikembangkan hingga sempurna, kekuatannya tidak akan lebih lemah daripada keterampilan sihir menengah tingkat kuning biasa. Menginjak tanpa jejak adalah keterampilan gerakan badan tingkat rendah tingkat kuning yang paling atas, dan sangat cepat. Kalau bisa dikultivasikan sampai sempurna, kecepatannya tidak akan lebih lambat dari kecepatan jurus sihir menengah tingkat kuning biasa.
Dengan bantuan Eight Desolate Divine Sword dan Trading Without Trace, Cukong pasti akan mampu memandang rendah dunia peri. Tepat saat dia hendak mulai berlatih teknik rahasia dan keterampilan sihir, dia tiba-tiba merasakan ada pergerakan yang tidak biasa dalam formasi dan seseorang memasuki halamannya. Cukong berpikir sejenak dan langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 2 hari berlalu di dunia luar. Cukong mendorong pintu hingga terbuka, dan melihat orang yang datang adalah Ye Fengxuan. Ini adalah obat abadi tingkat 9 dan benih material abadi yang kamu inginkan. Ye Fengxuan melemparkan cincin penyimpanan ke Cukong. Cukong mengambil cincin itu, mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, Master Istana." Ye Fengxuan melambaikan tangannya, lalu menatap Chu Hongqi dari atas ke bawah, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Meskipun baru 2 hari berlalu, intuisinya mengatakan bahwa Cukong lebih kuat dari sebelumnya. Benar-benar monster yang tak tertandingi. Dibandingkan dengannya, aku, yang memiliki takdir, merasa seperti pecundang. Ye Fengxuan menghela nafas. Setelah tenang, dia berkata, "Dengan kekuatanmu saat ini, sebagian besar tempat berbahaya di Tanah Suci bukanlah ancaman besar bagimu. Apakah kamu tertarik untuk bersaing memperebutkan beberapa nasib abadi?" Tujuan kerjasamanya dengan Dao Surgawi Alam Abadi adalah untuk membantu sang jenius yang tak tertandingi untuk menjarah peluang-peluang besar di alam abadi dan melampaui rekan-rekannya. Semakin banyak kesempatan abadi yang diperoleh Cukong, semakin banyak pula hadiah yang akan ia dapatkan. "Apa hubungan abadi itu?" tanya Cukong. Nasib abadi kedua adalah Gua Jiwa Surgawi. Itu adalah ruang yang dibuka oleh senjata jiwa teratas, segel jiwa surgawi, yang penuh dengan bahaya. Jika Anda dapat mengatasi semua bahaya, Anda dapat mencapai segel jiwa surgawi, dan memperoleh metode pemurnian jiwa rahasia, seni pemurnian jiwa Tianyan. Ye Fengxuan memperkenalkan. Mata Cukong tiba-tiba berbinar ketika mendengar ini. Dia sudah memiliki segel Dixuan di tangannya. Selama dia bisa mendapatkan segel Tianhun, ketiga segel itu akan digabungkan menjadi satu, memungkinkan dia untuk mendapatkan metode pemurnian jiwa rahasia yang diwariskan dari alam dewa, Tianyan Shen Hun Jue, dan memperoleh kesempatan pertama untuk menjadi abadi. Ye Fengxuan melanjutkan perkenalannya, nasib abadi ketiga adalah lembah para dewa. Ratusan tahun yang lalu, beberapa dewa sejati turun ke dunia fana dan perang yang menggemparkan terjadi di sebuah lembah, menyebabkan darah para dewa membasahi bumi dan menghasilkan banyak benih obat-obatan dan bahan-bahan ilahi. Menurut penyelidikan, benih-benih obat-obatan dan bahan-bahan suci di lembah para dewa meliputi teratai suci es dan salju, buah yin dan yang, serta ginseng darah bintang 9. Cukong sangat gembira saat mendengar perkenalan Ye Fengxuan. Baginya, lembah para dewa jelas merupakan tanah harta karun. Jika dia dapat mengumpulkan semua benih obat-obatan ilahi dan materi-materi ilahi di lembah para dewa, menanamnya di tanah ilahi bermutu tinggi di ruang lantai 6 pagoda, dan mengolahnya hingga matang. Di masa depan, kau pasti akan mampu melangkah ke ranah alkemis ilahi dan ahli formasi ilahi, serta menjadi satu-satunya alkemis ilahi dan ahli formasi ilahi di dunia peri. Nasib abadi keempat adalah Daochang milik Kaisar Abadi Jiuhan. Kaisar Abadi Jiuhan adalah salah satu pusat kekuatan teratas di dunia abadi 1000 tahun yang lalu, dan kultivasinya mencapai tahap tengah surga ke-9 Kaisar Abadi. Di Daochangnya, ada warisan yang lengkap. Nasib abadi ke-6, Negeri Dongeng Qingyun. Takdir abadi ke-8. Ye Fengxuan memperkenalkan 20 koneksi abadi teratas kepada Cukong, lalu berkata, koneksi abadi kedua, ketiga, dan keempat memerlukan kondisi khusus untuk dibuka. Kalian bisa mencoba koneksi abadi lainnya terlebih dahulu. Cukong mengangguk, dan saat dia tengah berpikir, seorang murid tiba-tiba datang melapor. "Tuan Muda Istana, ada seorang kultivator bernama Nangong Yue yang ingin menemui Anda di kota Xianyuan." "Mengapa Nangong Yue tiba-tiba datang menemuiku?" Cukong mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu, wajahnya berubah, dan dia langsung berubah menjadi aliran cahaya dan meninggalkan gua Xianyuan. Melihat ekspresi aneh di wajah Cukong, Ye Fengxuan mengikutinya keluar dari gua. Di kota Xianyuan, di gedung tamu, Nangong Yue mondar-mandir, wajahnya cemas. "Saya mendengar bahwa Cukong telah menjadi tuan muda istana Xianyuan dan memiliki status yang tinggi. Saya harap dia dapat menyelamatkan Suer." Cukong, yang datang dengan cepat,
merasakan firasat buruk di hatinya saat mendengar Namong Yue bergumam sendiri. Seperti yang diduganya, sesuatu telah terjadi pada Namong Sue. Dia bertanya langsung, "Senior Namong, apa yang terjadi dengan Sue Er?" Setelah menghabiskan waktu bersama, hubungan antara dia dan Namong Sue menjadi sangat dekat. Meskipun masih ada lapisan kertas jendela yang belum rusak, tetapi di dalam hatinya, Namong Sue tidak berbeda dengan Lin Qingyan, Lu Linglong dan wanita lainnya. Namong Yue segera memberitahu Chu Kong apa yang baru saja terjadi. Ternyata menurut aturan Istana Tianhuang, bahkan jika orang-orang dari luar domain memiliki bakat luar biasa, mereka harus mencapai tingkat Kaisar Abadi sebelum mereka dapat dibawa ke Tanah Suci oleh Istana Tianhuang. Alasan mengapa Namong Sue dibawa pergi terlebih dahulu adalah karena seorang tokoh besar tertarik pada garis keturunannya. Orang itu adalah Tetua Agung Istana Tianhuang, Song Hongfeng. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 awal alam Kaisar Abadi, dan kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari kepala istana Tianhuang. Putra Song Hongfeng, Song Siji, adalah yang terkuat di antara semua dewa di Istana Tianhuang. Kultivasinya telah mencapai tingkat keempat menengah Kaisar Abadi, dan ia telah menjadi kandidat penguasa Istana Muda Istana Tianhuang. Selama kultivasinya mencapai tingkat kelima awal Kaisar Abadi, dia akan resmi menjadi Tuan Istana Muda. Darah dalam badan Song Siji adalah urat nadi dewa tingkat atas garis darah Phoenix Dewa Es, yang sangat cocok dengan garis darah Phoenix Dewa Es misterius di badan Namong Sue. Yang terpenting adalah Namong Sue masih perawan dan Yuan Yin-nya belum rusak. Jika Song Siji dapat berlatih kultivasi ganda dengan Namong Sue dan melakukan metode rahasia mengisi kembali Yin dengan Yang, dia dapat menggunakan kekuatan garis keturunan Namong Sue untuk menghemat lebih dari 10 tahun latihan keras dan menerobos ke tingkat kelima awal Kaisar Abadi, atau bahkan lebih tinggi. Jadi, setelah Namong Sue datang ke Tanah Suci, keluarga Song datang untuk melamarnya. Jika Song Siji dan Namong Sue benar-benar saling mencintai, keluarga Namong tentu tidak akan menghalangi pernikahan ini. Lagi pula, menikah dengan keluarga Song pasti akan menjadi langkah maju bagi keluarga Namong. Namun yang diminati Song Siji hanyalah darah di badan Namong Sue. Setelah mereka menikah, Song Siji menggunakan metode rahasia mengambil Yin untuk mengisi kembali yang dapat meningkatkan kultivasinya secara dramatis. Namun, Namong Sue mungkin mengalami kerusakan pada fondasinya, yang mungkin memengaruhi masa depannya. Awalnya, dengan bakat Namong Sue, dia memiliki harapan untuk mencapai alam abadi di masa depan dan bahkan naik ke alam dewa. Tetapi setelah Yin-nya diambil untuk mengisi Yang, dia mungkin hanya mampu mencapai tingkat ke-7 Kaisar Abadi di masa mendatang, atau bahkan lebih rendah. Tentu saja, keluarga Namong tidak akan menyetujui usulan keluarga Song. Tetapi keluarga Namong tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Song. Kecuali jika ada orang penting yang maju, keluarga Namong tidak akan bisa menolak lamaran keluarga Song. Sue Er tahu bahwa keluarga Song sangat kuat dan takut menimbulkan masalah bagimu. Dia lebih suka mempertaruhkan nyawanya untuk menerobos tanah terlarang Tianhuang dan bersaing untuk mendapatkan posisi putra dewa daripada memberitahumu berita itu. Namong Yue menghela napas. Tanah terlarang Tianhuang merupakan tempat peristirahatan terakhir para orang kuat dari semua generasi Istana Tianhuang, dan tempat ini menyimpan banyak peluang. Menurut aturan Istana Tianhuang, jika seorang murid dapat lulus semua ujian di area terlarang, memperoleh pengakuan dari orang-orang kuat dari semua generasi, dan memperoleh kesempatan besar, ia dapat langsung diberikan posisi putra dewa. Namong Sue merasa jika dia memiliki identitas putra dewa, dia akan memiliki status tertentu di Istana Tianhuang, dan keluarga Song mungkin tidak dapat memaksanya. Namun, Namong Yue sangat menyadari kekuatan keluarga Song. Demi kebahagiaan dan masa depan Namong Sue, dia tidak punya pilihan selain datang ke Chu Kong. Setelah mendengar ini, mata Chu Kong bersinar dingin, beraninya keluarga Song menggunakan kekuatan mereka untuk menindas orang lain. Mereka sedang mencari Kemah Teihan. Meskipun masih ada lapisan kertas jendela antara dia dan Namong Sue yang belum rusak. Tetapi Namong Sue sudah memiliki tempat di hatinya, dan dia juga bisa merasakan cinta Namong Sue padanya. Kalau tidak, Namong Sue tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menerobos ke tanah terlarang Tianhuang dan bersaing memperebutkan posisi putra dewa karena takut menimbulkan masalah baginya. Kepala istana, aku ingin pergi ke Istana Tianhuang. Selain itu, aku punya sesuatu yang merepotkanmu.
Cukong menoleh dan menatap Ye Fengxuan. Ye Fengxuan tidak bertanya apa itu, dan langsung setuju, oke. Cukong adalah tuan muda Istana Xianyuan. Apapun keputusannya, Istana Xianyuan akan mendukungnya sepenuhnya. Ketika Namong Yue melihat ini, kegembiraan muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa Namong Sue terselamatkan, dan keluarga Namong terselamatkan. Kemudian, Ye Fengxuan mengeluarkan perahu abadi tingkat atas, membawa Cukong dan Namong Yue, dan meninggalkan kota Xianyuan, terbang menuju ke arah istana Tianhuang. Jauh di dalam gua Tianhuang, banyak orang kuat berkumpul di depan Gunung Hitam. Gunung ini merupakan tanah terlarang Tianhuang, tempat dimakamkannya semua orang kuat istana Tianhuang. Di pintu masuk area terlarang berdiri sebuah prasasti batu kuno yang sudah lapuk dengan 3 bintang terukir di atasnya. Jika seorang murid yang memasuki daerah terlarang dapat memperoleh pengakuan dari beberapa orang kuat dan mendapat beberapa kesempatan, sebuah bintang akan menyala di prasasti batu. Jika Anda dapat memperoleh persetujuan setengah dari orang-orang kuat dan memperoleh kesempatan berharga, 2 bintang akan menyala di loh batu. Jika Anda bisa mendapat pengakuan dari semua orang berkuasa dan memperoleh kesempatan besar, 3 bintang akan menyala di loh batu. Meskipun Namong Sue memiliki bakat luar biasa, kultivasinya terlalu lemah. Menurut pendapat tetua ini, mustahil baginya untuk lulus ujian dan memperoleh kesempatan. Benar sekali, dia adalah keturunan dari keluarga asing kecil. Dia cukup beruntung memiliki darah Phoenix S misterius. Fakta bahwa keluarga Song menyukainya adalah berkah yang diperolehnya di kehidupan sebelumnya. Jika aku jadi dia, aku akan segera menyetujui lamaran keluarga Song, lalu berperilaku baik dan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Dewa Putra Song. Song Hongfeng mendengarkan diskusi semua orang dengan bangga di wajahnya. Tidak peduli seberapa keras Namong Sue berjuang, dia tidak dapat lepas dari nasib menjadi wadah bagi kultivasi putranya. Berdengung. Pada saat ini, lempengan batu di luar area terlarang tiba-tiba bergetar hebat. Ketiga bintang pada prasasti batu itu memancarkan cahaya terang secara bersamaan, menerangi langit. Ya Dewa, Namong Sue tidak hanya lulus ujian, tetapi juga mendapat pengakuan dari orang-orang hebat dari semua generasi dan mendapat kesempatan besar. Bagaimana ini mungkin? Seru seseorang. Apakah aku berhalusinasi? 3 bintang tidak menyala di tanah terlarang Tianhuang selama ratusan tahun. Di bawah tatapan kaget orang banyak, gerbang area terlarang perlahan terbuka, dan Namong Sue, yang berlumuran darah, berjalan keluar dari area terlarang dengan susah payah. Meski dia terluka parah, dia tetap tersenyum. Sebab menurut peraturan Istana Tianhuang, jika seorang murid dapat lulus semua ujian di tempat terlarang, memperoleh pengakuan dari orang-orang kuat di segala generasi, dan memperoleh kesempatan besar, maka ia dapat langsung dianugerahi jabatan Putra Dewa. Mulai sekarang, dia bukan lagi seorang murid biasa, melainkan anak dewa. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah daripada Song Siji, statusnya setara dengan Song Siji. Namong Sue mendongak ke arah Song Hongfeng dan berkata dengan tenang, "Penatua Agung, saya benar-benar minta maaf. Saya sedang dalam tahap perbaikan sekarang dan tidak punya energi untuk memikirkan urusan pribadi anak-anak saya." Song Hongfeng mensibir, menatap Namong Sue dengan pandangan menghina, "Jika kamu berasal dari keluarga kaya dan terhormat di Tanah Suci, ditambah status putra dewa, sungguh sulit bagi tetua ini untuk memaksamu. Tetapi keluarga Namong tempatmu tinggal hanyalah keluarga kecil di wilayah luar, dan fondasinya di wilayah suci dangkal. Tetua ini dapat memusnahkan keluarga Namong hanya dengan 1 jentikan jarinya. Baik kamu bersedia atau tidak, dan baik keluarga Namong setuju atau tidak, pernikahanmu dengan putraku tidak dapat diubah." Wajah Namong Sue menjadi pucat saat mendengar ini. Dia berbalik dan menatap para tetua di sekitarnya, berharap ada yang menghargai bakatnya dan berbicara membelanya. Namun sikap acuh tak acuh orang banyak membuat wajahnya makin pucat. Tepat ketika Namong Sue putus asa, sebuah suara yang sangat sombong terdengar. "Saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Saya melihat seberkas cahaya terbang dari langit yang jauh dan langsung muncul di depan semua orang. Orang yang datang adalah Cukong." Ketika Namong Sue melihat Cukong, dia terkejut pada awalnya, lalu khawatir. Dia segera mengirim pesan, "Cukong, kamu tidak bisa menghentikan ini. Tinggalkan gua Tianhuang sesegera mungkin." Cukong menatap Namong Sue dengan pandangan meyakinkan dan menghiburnya, "Jangan khawatir, aku di sini, tidak ada yang bisa memaksamu."
Nada bicaramu sangat besar. Song Hongfeng mendengus dingin, "Nak, sebutkan namamu." Tetua ini ingin melihat latar belakang seperti apa yang berani kau miliki untuk bertindak liar di istana Tianhuangku. Istana Xianyuan, Cukong. Cukong memperkenalkan dirinya. Mendengar hal itu, para tetua sekitar mulai membicarakannya. Mungkinkah orang ini adalah tuan muda istana Xianyuan yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian? Seharusnya dia. Kudengar dia dan keluarga Namong adalah kenalan lama. Tidak heran dia berani membela Namong Sue. Song Hongfeng berkata dengan tenang, "Jadi, kamu adalah orang beruntung yang mengalahkan Bi Yuntao secara kebetulan dan menduduki posisi tuan muda istana Xianyuan." Identitas tuan muda istana Xianyuan memang menakutkan bagi para tetua biasa. Namun dia adalah tetua agung istana Tianhuang, kepala keluarga Song, keluarga kaya dan terpandang di Tanah Suci, dan orang yang sangat berkuasa di tahap awal ke-9 Kaisar Abadi. Kecuali pemimpin keempat kekuatan utama, tidak ada orang lain yang layak mendapatkan perhatiannya. Ini adalah masalah internal istana Tianhuangku. Kau, orang luar, tidak diizinkan untuk berpartisipasi di dalamnya. Cepat pergi. Tetua ini bisa melepaskanmu demi tuan istana Ye, kata Song Hongfeng. Siapa yang bilang kalau aku orang luar? Cukong berbalik dan meraih tangan Namong Sue, lalu berkata dengan suara keras kepada semua orang, "Aku tunangan Namong Sue." Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Namong Sue dan Cukong adalah sepasang kekasih. Song Hongfeng mendengus dingin dan berkata dengan tidak percaya, tetua ini telah menyelidiki keluarga Namong secara menyeluruh. Jika Namong Sue bertunangan denganmu, bagaimana mungkin tetua ini tidak tahu? Cukong berkata dengan tenang, "Itu karena kita tidak punya waktu untuk bertunangan. Hari ini adalah hari yang baik, dan aku akan melamar Namong Sue secara resmi." Haha, jangan pamerkan trik seperti ini untuk membodohi orang di depan tetua ini. Song Hongfeng mensibir. Lamaran pernikahan tidak dilakukan secara lisan, tetapi mengharuskan tetua keluarga atau guru yang berkuasa datang ke rumah dengan membawa hadiah pertunangan yang berharga untuk melamar. Menurut pendapat Song Hongfeng, Cukong hanya ingin melindungi Namong Sue dengan dalih melamarnya. Bukan hanya dia saja yang berpikir demikian, tetapi semua orang yang hadir, termasuk Namong Sue sendiri, juga berpikir demikian. "Maaf mengecewakanmu. Aku tidak bercanda. Aku serius," kata Cukong. "Apa maksudmu?" Song Hongfeng mengerutkan kening, dengan firasat buruk di hatinya. Tiba-tiba, suara Ye Fengxuan bagaikan guntur yang menggelegar, bergema di seluruh gua Tianhuang. Sebagai seorang guru besar yang kuat di sekte ini, kepala aula ini mengusulkan kepada Namong Sue atas nama Cukong. "Hadiah pertunangan yang kubawa termasuk 10 juta batu abadi tingkat tinggi, senjata abadi tingkat tinggi tingkat 9, teknik abadi tingkat tinggi tingkat surgawi, dan keterampilan abadi tingkat tinggi tingkat surgawi." Sebelum datang ke surga gua Tianhuang, Cukong berkata bahwa dia ingin menyusahkan Ye Fengxuan untuk satu hal, yaitu meminta Ye Fengxuan untuk melamarnya. Semua orang menarik napas dalam-dalam ketika mendengar kata-kata Ye Fengxuan. Penguasa istana Xianyuan datang sendiri untuk melamarnya dan membawa hadiah pertunangan yang sangat berharga. Baik dari segi penampilan maupun substansi, hal itu telah dilakukan secara ekstrim. Melihat seluruh tanah suci, tidak ada lamaran pernikahan yang standarnya lebih tinggi dari ini. Dibandingkan dengan usulan Cukong, usulan Song Siji sangatlah lemah. Orang yang melamarnya bukan hanya seorang tetua keluarga Song, statusnya pun jauh lebih rendah dibandingkan Ye Fengxuan. Hadiah pertunangan yang dikirim hanya bernilai beberapa juta batu abadi berkualitas tinggi. Itu bahkan bukan sebagian kecil dari hadiah pertunangan yang dikirim Cukong. Wajah Song Hongfeng tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tepat ketika dia hendak menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan orang lain, Ye Fengxuan dan penguasa istana Tianhuang tiba di depan area terlarang. "Namong Sue, apakah kamu menerima lamaran Cukong?" tanya penguasa istana Tianhuang sambil tersenyum. Keluarga Song memiliki akar yang dalam dan pengaruh besar di istana Tianhuang, dan Song Siji juga merupakan kandidat untuk kepala istana muda. Selain itu, kultivasi ganda dapat membuat tingkat kultivasi Song Siji melambung tinggi, memungkinkannya meraih kesuksesan lebih besar di masa mendatang, yang bermanfaat bagi istana Tianhuang dan telah memperoleh dukungan dari sebagian besar tetua. Penguasa istana Tianhuang tidak punya alasan untuk keberatan. Tapi sekarang, Cukong yang tiba-tiba muncul, memberinya alasan untuk menghentikan ini. Kepala istana,
Ini hal yang baik. Namong Sue harus menikah dengan seseorang dari istana Tianhuang. Song Hongfeng berkata dengan suara yang dalam. Penatua Song, apakah menurutmu aula Xianyuan kita adalah buah kesemek yang lembut? Ye Fengxuan mendengus dingin, dan kultivasi kaisar abadi tingkat ke-9 meledak dengan keras. Kekuatan yang mengerikan itu seperti banjir dari langit dan bumi, menghantam Song Hongfeng. Wajah Song Hongfeng berubah dan dia segera menggunakan keahliannya untuk melawan. Meskipun dia juga seorang kaisar abadi tingkat 9 yang kuat, kultivasinya hanya pada tingkat awal kaisar abadi tingkat 9. Jika perang pecah, dia pasti bukan lawan Ye Fengxuan. Pada saat ini, mata Song Siji berbalik dan sebuah rencana muncul di benaknya. Cukong, apakah kau berani bertarung denganku? Siapapun yang menang akan mendapatkan Namong Sue, teriak Song Siji. Cukong terkekeh saat mendengar ini. Pertama, Sueer bukanlah sebuah objek. Kedua, Sueer dan aku selaras satu sama lain, dan sudah sewajarnya bagi kami untuk menjadi sahabat Tao. Mengapa aku harus bertengkar denganmu? Song Siji mensibir, yang lemah tidak memenuhi syarat untuk memiliki Namong Sue. Pengecut sepertimu tidak akan pernah meraih kesuksesan besar di masa depan. Tapi aku berbeda. Aku memiliki bakat luar biasa dan akan mampu menguasai dunia peri atau bahkan naik ke dunia dewa di masa depan. Namong Sue, menikah denganku adalah pilihan terbaik. Jika kamu tidak berani bertarung, jauhi Namong Sue dan biarkan dia menikah dengan pria yang benar-benar kuat. Cukong menatap Song Siji yang terus-menerus memprovokasinya, dan sedikit nada mengejek muncul di bibirnya, karena kamu sangat ingin bertarung, aku akan memberimu kesempatan. Selain syarat yang kamu sebutkan, aku akan menambahkan satu syarat lagi, yang kalah harus membayar pemenang 100 juta batu abadi bermutu tinggi. Bagaimana? Ketika semua orang mendengar kata-kata Cukong, mereka semua terkesiap dan tampak ngeri. Itu 100 juta batu abadi kelas atas. Perlu kalian ketahui bahwa Kaisar Qiantian adalah alkemis abadi teratas di Tanah Suci. Selain segel jiwa bumi, total nilai harta yang ditinggalkannya hanya 100 juta batu abadi berkualitas tinggi. Meskipun keluarga Song adalah keluarga terkemuka di Tanah Suci, 100 juta batu abadi berkualitas tinggi sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan serius pada keluarga Song. Kau ingin menakut-nakutiku dengan taruhan. Sungguh lelucon. Song Siji mensibir dan langsung setuju, itu hanya 100 juta batu abadi bermutu tinggi. Aku akan mengambilnya. Meskipun Cukong mengalahkan Bi Yuntao dan menduduki jabatan Tuan Muda Istana Xianyuan, Song Siji sama sekali tidak menganggap serius Cukong. Dia lebih tua dari Bi Yuntao, dan kultivasinya telah mencapai tahap tengah tingkat keempat Kaisar Abadi. Menurutnya, tidak peduli seberapa jahatnya Cukong, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Demi mencegah Cukong mengingkari janjinya, Song Hongfeng langsung berkata, karena taruhan sudah dibuat, ayo kita pergi ke arena bela diri untuk duel. Kemudian, semua orang meninggalkan tanah terlarang Tianhuang dan menuju arena seni bela diri. Master Istana Tianhuang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirim pesan kepada Ye Fengxuan, apakah Cukong yakin kamu dapat mengalahkan Song Siji? Jangan mengacaukannya. Ye Fengxuan menjawab dengan percaya diri, jangan khawatir, kemenangan duel ini pasti akan menjadi milik Cukong. Meskipun dia tidak mengetahui dengan jelas kekuatan tempur Cukong yang sebenarnya, intuisinya mengatakan bahwa kekuatan tempur Cukong pasti lebih hebat dari Song Siji. Setelah semua orang tiba di arena seni bela diri, Cukong dan Song Siji melompat ke atas panggung dan berdiri berhadapan satu sama lain. Nak, jika kamu mengaku kalah sekarang, kamu bisa terhindar dari rasa sakit fisik, kata Song Siji dengan arogan. Cukong mengulurkan tangannya dan menggaruk telinganya, lalu berkata dengan tenang, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Jika kamu tidak ingin bertarung, akui kekalahanmu. Tatapan mata Song Siji langsung berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, dasar tidak tahu malu. Karena kamu secara aktif mencari pelecehan, aku akan mengabulkan keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju, dan badannya secepat kilat, melesat ke arah Cukong. Jika diperhatikan dengan seksama, tangan kanannya bagaikan pisau, membawa energi pedang yang amat tajam, dan dia menebas dengan ganas ke arah Cukong. Meskipun Song Siji tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini, dia bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Kaisar Abadi tingkat ketiga biasa.
Cukong menatap pisau penyerang itu dengan sedikit rasa jijai di bibirnya. Dia segera menggabungkan ki dan badannya menjadi satu, mengayunkan tangan kanannya, dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Kekuatan pukulan yang mengerikan langsung memicu badai besar dan menghantam Song Siji dengan ganas. Kutu kupret, kutu kupret, kutu kupret. Meskipun pisau tangan Song Siji sangat tajam, namun badai kekuatan tinju yang diayunkan Cukong bahkan lebih kuat. Tidak hanya menghancurkan energi pedang di pisau tangan Song Siji, tetapi juga mendorongnya mundur beberapa langkah. Dengan ki dan badanmu yang digabungkan, kekuatan tempurmu sebenarnya tidak lebih lemah dari Kaisar Abadi tingkat keempat. Pupil mata Song Siji sedikit menyusut, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Melihat ini, Ye Fengxuan yang sedang menonton pertarungan di bawah arena, menunjukkan ekspresi yang aku duga. Namong Sue akhirnya melepaskan kecemasan hatinya. Dia tahu bahwa Cukong jelas bukan orang yang impulsif. Karena dia berani menerima tantangan Song Siji, dia pasti bisa mengalahkan Song Siji. Aku akui bahwa aku meremehkanmu sebelumnya. Song Siji berkata dengan dingin, meskipun kekuatan bertarungmu hampir tidak bisa menyamaiku. Namun, pemenang duel ini haruslah aku. Setelah berkata demikian, dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan kultivasinya, dan kekuatannya yang dahsyat mengguncang bumi. Song Siji membalik tangan kanannya dan mengeluarkan pedang putih dari cincin penyimpanan, yang memancarkan hawa dingin teramat sangat. Pedang ini disebut pedang Phoenix S dan merupakan senjata abadi tingkat tinggi tingkat 9 yang memiliki kekuatan tak terbatas. Song Siji mengayunkan pedang Ice Phoenix dengan sekuat tenaga dan melancarkan serangan dahsyat ke arah Cukong. Tidak ada rasa takut di mata Cukong, dia memanggil pedang langit naga dan mengambil inisiatif untuk menghadapi musuh. Dentang, 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 serangkaian suara tajam benturan logam terdengar. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung beberapa ronde. Song Siji berpikir bahwa dengan menggunakan pedang Ice Phoenix dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia akan mampu mengalahkan Cukong. Tetapi yang tidak disangkanya ialah bahwa orang yang ditindas itu sebenarnya adalah dirinya. Meskipun kekuatan tempur kedua pria itu serupa, keterampilan gerakan badan yang dilatih Song Siji hanyalah keterampilan surgawi tingkat tinggi biasa. Dan dia hanya berkultivasi sampai pada tingkat kesuksesan besar. Cukong sudah berlatih perjalanan naga 10.000 mil dengan sempurna, dan ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, kecepatannya tidak lebih lambat dari keterampilan sihir tingkat rendah tingkat kuning biasa. Setelah beberapa putaran, Song Siji tidak hanya gagal melukai Cukong sama sekali, tetapi dia juga terkena beberapa serangan pedang dari Cukong dan mengalami luka serius. Wah, kau benar-benar membuatku marah. Geram Song Siji. Tangannya seperti roda, dengan cepat membentuk lusinan segel tangan yang sangat misterius. Badan pertempuran surgawi. Saat segel tangan terakhir terbentuk, Song Siji mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Kekuatan berdarah dan mendominasi meledak dari badannya, menyapu langit dan bumi. Metode rahasia keluarga Namong Badan Perang Nan Huang sebenarnya adalah versi sederhana dari Badan Perang Tian Huang, dan kekuatannya jauh lebih kecil daripada Badan Perang Tian Huang. Sebagai metode rahasia teratas Istana Tian Huang, hanya para tetua dan putra dewa teratas yang memenuhi syarat untuk berlatih Badan Perang Tian Huang. Di bawah pengaruh teknik rahasia itu, badan Song Siji tiba-tiba mulai tumbuh dengan cepat, dan seluruh badannya ditutupi dengan rune misterius, memancarkan aura yang ganas dan mendominasi, seperti dewa perang yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, momentumnya mulai meningkat terus-menerus, dan tingkat kultivasinya langsung dinaikkan secara paksa dari tahap tengah tingkat keempat Kaisar Abadi ke tahap tengah tingkat kelima Kaisar Abadi. Song Siji menghunus pedang Ice Phoenix dan menyerang Cukong lagi. Menurutnya, kekuatan tempurnya telah meningkat beberapa kali lipat, dan dia pasti bisa mengalahkan Cukong dengan cepat. Namun imajinasi selalu penuh, sedangkan realitanya tipis. Apakah kau pikir hanya kau yang bisa meningkatkan kultivasimu secara paksa? Cukong mendengus dingin sambil menatap Song Siji yang menyerangnya. Begitu dia selesai berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya dengan cepat dan langsung melakukan sihir darah rahasia. Di bawah pengaruh teknik rahasia, darah dan energi di badannya melonjak hebat, dan momentumnya meningkat liar. Tingkat kultivasi Cukong secara paksa ditingkatkan dari tahap tengah tingkat ketiga Kaisar Abadi ke tahap awal tingkat keempat Kaisar Abadi. Dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah daripada Kaisar Abadi tingkat keempat.
Meskipun ia tidak sebaik Song Siji, ia masih dapat melawannya secara seri karena keunggulan kecepatannya. Bersambung.